Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah beserta seluruh unsur Forkopimda Aceh Tengah. Yang terhormat Kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Yang kami hormati Ketua Kahmi Aceh Tengah. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Yang kami hormati Ketua Umum HMI Banko Aceh. Yang kami hormati Ketua Demisioner HMI Cabang Takengon periode 2018-2019. Yang kami hormati OKP, Ormawa, dan seluruh LSM. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berhadir di ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara malam ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Takengon periode 2019-2020 dengan tema terwujudnya HMI Cabang Takengon yang memiliki kemampuan dalam merekonstruksi dan merealisasi gagasan strategis untuk kebutuhan kader dan masyarakat. Jumat 21 Juni 2019 dimulai. Pembacaan kalam ilahi oleh Kanda Darmawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu takwila. Dzalika khairu wa ahsanu takwila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HMI dipandu oleh Yunda Wulandara Sari. Hadirin dimohon berdiri. Itulah Indonesia Raya. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersyukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam, yakin usaha sampai untuk kemajuan, hidayah dan taufik, bahagia HMI. Berdoa dan ikhlas, menjunjung tinggi syiar Islam.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita LSMI Cabang Takengon.
air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai siti kawa, berikanlah engkau dengan angin, air sebagai walimu, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi, malam. Kopi kayu, kopi kayu, kopi kayu. Biji-biji dan daun-daun kopi menyelimuti bumi tanah kayu. Dari terpalan bermusang sang bayu, dari segala tatapan mata dunia, terpaku, terpaku aku menghadap bumi. Kopi kayu, kopi kayu, tidak pernah menangis karena diceraikan. Kopi kayu, kopi kayu, tidak pernah tertawa. Wow, jika kopi kayu, kopi kayu tidak akan menjadi lebih tinggi karena dicintai, tidak akan pernah menjadi lebih rendah karena dibenci. Kopi kayu tetap memiliki karakteristik terunik di dunia, memiliki karakter terbanyak. Kopi kayu memiliki cita rasa yang khas. Aura kopi kayu, aura kopi kayu menciptakan sensasi yang rasa keras saat kopi diteguh, dan aroma yang membuka semangat. Kopi kayu tidak pernah menangis karena diceraikan, tidak pernah tertawa karena dinikahi. Kopi kayu tidak akan menjadi lebih tinggi karena dicintai, tidak akan menjadi lebih rendah karena dibenci. Aroma kopi kayu menciptakan sensasi yang keras saat kopi diteguh, dan aroma yang menggugah semangat. Kopi kayu, kopi kayu.
Terima kasih. Wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih kepada Allah kita masih dapat diberikan untuk dapat berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam. Marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Bupati Banda Meriah atau perwakilan, yang kami hormati Batko HMI, yang kami hormati pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, yang kami hormati Ketua kami, yang kami hormati Ketua Demisioner 2018-2019, dan yang kami hormati OKP, Ormawa, dan seluruh tamu undangan. Terima kasih kepada staf-staf, alumni, simpatisan, karena berkat mereka semua, berkat kalian semua, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam 19-2020 oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBHMI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam nomor 205 garing KPTS garing huruf A garing 1440 Hijriah tentang pengesahan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam cabang Takengon periode 2019-2020. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI setelah menimbang bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka perlu disahkannya susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam cabang Takengon periode 2019-2020. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI cabang Takengon periode 2019-2020 di bawah kepemimpinan Saudara Suyanto dan Saudara Syekhul Amri, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dengan susunan pengurus lengkapnya sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan kepada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Batko HMI Aceh untuk diketahui. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah 25 April 2019 Masehi. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Alia Karisma Hardi PJ Ketua Umum ditandatangani, Taufan Iksan Tuarita Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran
Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI nomor 205/KPTS/08/1440 tentang pengesahan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam cabang Takengon periode 2019-2020. Kepada nama-nama yang kami sebutkan, kami mohon untuk berdiri di panggung utama. Ketua Umum Suyanto. Ketua Bidang Pembinaan Anggota Abdi Gunawan. Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Satriawan Ramadi. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Mawardi. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Munawardi. Ketua Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah Auri Saputra. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Anto. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Dewi Riani. Sekretaris Umum Syaiful Amri. Wasekum Bidang Pembinaan Anggota Listiani Sari. Wasekum Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Sofiatun Ma'fufah. Wasekum Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Sahwin. Wasekum Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Hendra Fauzi. Wasekum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Abrar Rosiara. Wasekum Bidang Pemberdayaan Umat Maisara. Wasekum Bidang Pemberdayaan Perempuan Dwika Febrianti. Bendahara Umum Diana Putri. Wakil Bendahara Umum Zafna Rahimi. Wakil Bendahara Umum Yuni Tamiara. Departemen Pembinaan Anggota Saparyadi. Departemen Pembinaan Aparatur Organisasi Linda Yani. Departemen Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Ahmad Zikri. Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Wulandara Sani Arhas. Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah Joko Setiawan. Departemen Pemberdayaan Umat Wahyu Wulandari. Departemen Pemberdayaan Perempuan Ismayanti. Kemudian kami persilakan kepada Kakanda PJ Ketua Umum PBHMI 2018-2020 Kakanda Arya Karisma Hati untuk membacakan ikrar pelantikan. Kepada Kakanda waktu dan tempat untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman saya lantik, saya pertanyakan terlebih dahulu, apakah teman-teman siap untuk lantik? Siap. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Kami anggota HMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami dengan kesungguhan hati akan selalu menjalankan ketetapan
Dua, bahwa kami dengan kesungguhan hati akan senantiasa menjaga nama baik himpunan dengan selalu tunduk dan patuh pada ajaran dasar dan ajaran rumah tangga dan pedoman-pedoman pokok beserta ketentuan-ketentuan HMI lainnya. Tiga, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kesejahteraan umat dan bangsa dunia dan akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan berakhirnya pembacaan ikrar pelantikan ini, maka teman-teman saya nyatakan sah sebagai pengurusan HMI Cabang Takengon 2019-2020. Terima kasih kepada Kanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Arya Karisma Hardi. Selanjutnya serah terima jabatan oleh Ketua Demisioner kepada Ketua Umum terpilih. Dipersilakan. Yang disaksikan langsung oleh seluruh tamu undangan, Bapak Bupati Aceh Tengah beserta seluruh unsur Forkopimda Aceh Tengah. Kami mohon kepada pengurus HMI Cabang Takengon yang baru saja dilantik untuk kembali ke tempatnya semula.
Pembacaan Surat Keputusan Kohati Cabang Takengon periode 2019-2020 oleh Sekretaris Umum HMI Cabang Takengon, Kanda Saiful Amri, kami persilahkan. Kepada Kanda Saiful Amri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Takengon nomor 01 garing A garing KPTS garing 10 garing 1440 Hijriah tentang pengesahan susunan pengurus Korps HMI Kohati Cabang Takengon dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Takengon setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya, memutuskan: 1. Pengesahan susunan pengurus Kohati HMI Cabang Takengon periode 2019-2020 di bawah pimpinan Saudari Dewi Riani dan Dwika Febrianti masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan susunan kepengurusan selengkapnya sebagai terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Takengon tanggal 6 Syawal 1440 Hijriah. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Takengon. Lampiran surat keputusan pengurus Korps HMI Kohati Cabang Takengon nomor 01 garing A garing KPTS garing 10 garing 1440 Hijriah tentang pengesahan susunan pengurus Korps HMI Cabang Takengon periode 2019-2020 Masehi. Ketua Umum, Ketua Bidang Internal Ismayanti, Ketua Bidang Eksternal Yesi Fitriani, Sekretaris Umum Dwika Febrianti, Wakil Sekretaris Internal Asmaul Husna, Wakil Sekretaris Eksternal Indah Permata Bunda, Wakil Ketua Bidang Internal Wahdini Sauli Madinayati, Wakil Ketua Bidang Eksternal Maya Sari, Bendahara Umum Jabna Rahimi, Wakil Bendahara Umum Yuni Tamiara, Departemen Administrasi dan Kesehatan Pepi Diana, Departemen Pendidikan dan Latihan Dina Sauli, Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Ana Fitri, Departemen Hubungan Antar Lembaga Rizka Yanti, Departemen Kajian dan Advokasi Helmina, Departemen Sumber Daya dan Logistik Amelia Rizky. Selanjutnya, pelantikan
Pelantikan pengurus Kohati Cabang Takengon periode 2019-2020 oleh Ketua Umum HMI Cabang Takengon, Kanda Suyanto dipersilahkan. Kepada Kanda Amri Saiful Amri dimohon untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kami bacakan ikrar pelantikan ini, kami tanyakan terlebih dahulu apakah siap kawan-kawan untuk dilantik. Kami ulangi, apakah siap kawan-kawan untuk dilantik? Kalau begitu ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami rela Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Dan Muhammad Nabi dan Rasul kami. Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Kami pengurus Kohati HMI Cabang Takengon. Periode 2019-2020. Dengan ini berjanji dan berikrar. Satu. Bahwa kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan Muskovcap HMI ke-12 di Takengon. Dua. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada AD dan ART, pedoman pokok HMI beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala demi mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan di akhirat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan berakhirnya pembacaan ikrar pelantikan tadi, maka pengurus HMI Cabang Takengon resmi
dan sah menjadi pengurus HMI cabang Takeno. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Suyanto. Selanjutnya serah terima jabatan oleh Ketua Demisioner Kohadi kepada Ketua Umum Kohadi terpilih. Kepada Ayunda Hermawati kami persilahkan. Yang disaksikan langsung oleh seluruh tamu undangan, Bapak Bupati Aceh Tengah beserta seluruh unsur Forkopimda Aceh Tengah, sekaligus penandatanganan berita acara. Sangat sederhana ya. Satu lagi Pak. Kami mohon kesediaan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Takengon yang baru saja dilantik untuk kembali ke atas panggung. Aceh Tengah beserta seluruh unsur Forkopimda Aceh Tengah dan seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Demisioner senior maupun alumni untuk mengucapkan selamat kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Takengon periode 2019-2020.
Selanjutnya, sambutan Ketua Umum terpilih HMI Cabang Takengon periode 2019-2020 kepada Kanda Suyanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti acara pelantikan pengurus HMI Cabang Takengon periode 2019-2020 pada kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita sajikan kepada pangkuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Dandim 0106, yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Dispora Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ketol Kakanda Hardi Selisih Marang, yang kami hormati Ketua KNPI Aceh Tengah, yang kami hormati Ketua Umum PBHMI Kakanda Arya Karisma. Selamat datang Kanda di Kota Dingin, Kota Takengon. Yang kami hormati Ketua Umum Batku HMI Aceh, yang kami hormati para pimpinan Ormas, Ormawa yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan para tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan para pengurus HMI Cabang Takengon periode 2019-2020 yang baru saja dikukuhkan dan dilantik, yang mana sumpah yang kita bacakan tadi berharap bukan hanya sekedar teks yang kita bacakan, akan tetapi mampu kita aplikasikan apa yang telah kita bacakan tadi, apa yang telah kita ikrarkan tadi tertanam di dalam hati dan diri kita masing-masing sebagai kader umat dan kader bangsa. Perjalanan panjang HMI Cabang Takengon semenjak tahun 1993 dan resmi dikukuhkan menjadi cabang penuh pada tahun 2002 di masa kepemimpinan Kanda Hasiun Budi, tentunya bukan sebuah kebetulan, melainkan proses panjang perjuangan serta tantangan-tantangan daripada senior-senior HMI sebelumnya, yang mana membawa terus berjalan estafet kepemimpinan hingga kepada kami pada saat sekarang ini. Bapak Bupati yang terhormat, tepatnya pada tahun 1947 silam HMI didirikan dengan alasan beberapa faktor, diantaranya faktor keumatan, faktor kebangsaan, juga faktor kemahasiswaan. Kondisi bangsa pada saat itu menurut hemat kami tidak jauh berbeda dengan kondisi hari ini, yang mana hari ini kita dalam polemik kebangsaan, permasalahan
politik baik secara nasional maupun secara lokal ataupun daerah yang kita alami saat sekarang ini. Beberapa hari yang akan datang, Mahkamah Konstitusi MK akan mengumumkan putusan siapa yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depannya. Oleh karena itu, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam mengajak dan menghimbau kepada rekan-rekan Ormawa, rekan-rekan OKP, Ormas, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk dapat menerima dengan lapang dada, menerima apapun yang hasil keputusan daripada MK, maka itulah presiden kita yang terbaik untuk Indonesia pada kedepannya. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengangkat tema terwujudnya HMI Cabang Takengon yang memiliki kemampuan dalam merekonstruksi dan realisasi gagasan strategis untuk kebutuhan kader dan masyarakat. Harapan kami, besar harapan kami, 1 tahun kepengurusan ke depan, HMI Cabang Takengon mampu mencetak kader-kader yang progresif, yang memiliki gagasan untuk dapat membangun daerah menjadi stakeholder daerah untuk kedepannya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rai Suyanto. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Demisioner HMI Cabang Takengon periode 2018-2019 kepada Kanda Junaibi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Dandim 0106, yang terhormat Kakanda Arya Karisma selaku PJ Ketua Umum HMI, yang terhormat Kakanda Abdul Razak selaku Ketua Batku HMI Aceh yang senantiasa hadir dalam kegiatan-kegiatan HMI Cabang Takengon. Terima kasih Kakanda. Kemudian yang kami hormati Ketua kami Aceh Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Ketua KNPI selaku pengayom daripada OKP-OKP tentunya memiliki beban akan banyaknya pola pikir, gaya, paradigma dari OKP-OKP itu sendiri. Semoga senantiasa tabah dalam menghadapi tingkah agenda-agendanya. Kemudian tak lupa pula yang kami hormati Ketua Umum Kohati Demisioner, semoga terus berkarir yang insya Allah akan segera menjadi seorang magister. Kami doakan agar dimudahkan. Seterusnya kepada KP kami GMNI LDK dan banyak lagi yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ke depan kiranya seluruh OKP yang ada di Aceh Tengah akan saling merangkul, saling bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten Aceh Tengah ini. Bapak Bupati yang terhormat, kami menyambut baik dan positif terkait dengan gratis pajak dalam pendirian homestay di Aceh Tengah ini. Kami rasa sangat luar biasa karena mengingat
bahwasannya Aceh Tengah benar meriah itu adalah peluang pariwisata yang terbaik di Aceh. Kakanda Arya Karisma mungkin sudah mencicipi kopi di dataran tinggi Gayo ini yang senantiasa dalam pandangan ke barat maupun ke utara, kebun kopi yang terpampang adalah kebun kopi terbaik yang ada di dunia. Persaingan kopi Gayo ini penuh ketat. Kemudian dengan kopi-kopi yang terlahir dari Brazil ini menjadi lawan utama daripada kopi Gayo. Memang harus kami akui bahwasannya keterbatasan sumber daya manusia petani kami sehingga pengelolaan mungkin harus ditingkatkan kembali. Kemudian di sisi lain seperti apa yang sudah diutarakan Formatur HMI Cabang Takiman tadi, bahwasannya kondisi kebangsaan kita saat ini sedang dalam keadaan kritis politik. Namun, kembali kami menghimbau, mengajak kepada seluruh kalangan agar ke depan kita saling bergandengan tangan. Karena proses pendirian bangsa ini bukanlah hal yang mudah. Bercucuran darah, para ulama saling merangkul dari daerah ke daerah untuk memerdekakan republik ini. Yang pasti amanah ini untuk menjaga kondisi kebangsaan yang tetap harmoni tentunya harus kita lalui dengan hati yang murni juga. Hati yang senantiasa menempatkannya kepada nurani kemanusiaan. Kemudian Kakanda Abdul Razak selaku Ketua Batku HMI Aceh, kami saat ini dipercayakan sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Pertanian di Batku HMI Aceh. Pastinya tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan daripada Batku HMI Aceh itu sendiri. Pastinya dengan instansi yang terkait, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, agar kami dapat menjalankan kebutuhan-kebutuhan daripada keumatan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Tentunya selamat kami ucapkan kepada pengurus HMI Cabang Takiman yang baru saja dilantik, agar senantiasa mengamalkan ikrar itu, senantiasa mengamalkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa Islam. Mari kita saling bergandengan tangan. Mari kita meminta dukungan seluruh alumni untuk dapat memajukan HMI Cabang Takiman sendiri. Sedikit kami laporkan, Bapak Kadispora Pariwisata dan Kepemudaan, bahwasannya HMI Cabang Takiman setiap periode ke periode selalu dipersoalkan dengan persoalan sekretariat. Persoalan ini yang membuat proses kaderisasi terkadang terhambat, karena hampir 3 bulan, 4 bulan setelah pelantikan itu selalu memikirkan persoalan sekretariat. Tidak ada rumah kami untuk bernaung. Tentunya sulit juga kami dalam merangkul kader-kader HMI itu sendiri. Dan untuk para kader HMI Cabang Takiman, ini bukanlah hambatan kita di dalam berkader. Ini bukanlah hambatan kita di dalam mengabdi kepada umat dan bangsa ini. Ini adalah tantangan. Semoga ke depan tantangan kita ini dapat terjawab agar HMI dapat bergerak semaksimal mungkin. Terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Junaidi. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum HMI Batku Aceh kepada Kanda Abdul Razak dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pengkuan besar Muhammad SAW dan seluruh sahabat beliau. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Kapolres Aceh Tengah, Bapak Dandim Aceh Tengah, yang saya hormati Kakanda Ketum PBHMI Arya Karisma Hardi yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kita di kota dingin penghasil kopi, walaupun di tengah kesibukannya dengan berbagai macam dinamika yang telah terjadi di nasional. Selanjutnya penghormatan saya kepada Ketua DPRK Aceh Tengah ataupun yang mewakili, penghormatan saya kepada Presidium KAHMI Aceh Tengah dan Benar Meriah, penghormatan saya kepada Ketua Umum HMI Cabang Takengon Saudara Sudanto yang baru saja dilantik, Ketua Umum Demisioner Adinda Junevi yang juga sebagai pengurus PETKOHMI Aceh, penghormatan saya kepada Bang Iskandar Robi, penghormatan saya kepada Ketua KNPI Aceh Tengah ataupun yang mewakili, kepada Saudara Kadafi Wasekjen Internal PBHMI, penghormatan saya kepada Ketua KHATI yang baru dilantik dan yang demisioner, dan kepada seluruh alumni yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dan seluruh kader yang telah bersedia hadir di dalam acara pelantikan HMI Aceh Tengah. Kita bersyukur, alhamdulillah, hingga kini HMI tetap hadir dengan kiprah kader beserta alumni yang membanggakan dalam lingkungan kebangsaan yang terus mengalami dinamika dan perubahan. HMI mampu memerankan diri dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan sepanjang usianya, HMI juga telah banyak melahirkan begitu banyak intelektual, birokrat, pengusaha, dan sebagainya. Saya melihat posisi Aceh Tengah adalah wilayah yang sangat vital untuk kemajuan agrowisata dan pariwisata Aceh ke depan. Dan kita sangat mengharapkan ke depan ini bahwa UKM dan UMKM menjadi tombak perekonomian Kabupaten Aceh Tengah ke depan sebagai salah satu negeri data sawan yang mempunyai keindahan alam yang sangat luar biasa yang tidak ada di daerah lain yang ada di Provinsi Aceh. Dan ini saya pikir adalah sebuah bonus yang sangat luar biasa dan harus dimanfaatkan. Dan di sini kita harapkan ke depan akan banyak lahir pengusaha atau entrepreneur muda yang akan mampu mengubah perekonomian masyarakat Aceh Tengah, tentunya dengan bantuan serta bimbingan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Karena revolusi industri 4.0 merupakan momentum bagi pemuda untuk mengambil perannya sebagai pelopor kewirausahaan demi mewujudkan visi kedaulatan ekonomi bangsa yang berkelanjutan. Jadi di situ sangat diharapkan kehadiran para kader-kader HMI, alumni-alumni HMI sebagai pelopor bagi hidupnya UKM dan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Abdul Razak. Selanjutnya sambutan Ketua PBHMI kepada Kanda Arya Karisma Hardi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Sabela Abu Bakar. Yang saya hormati Ketua kami Kabupaten Aceh Tengah. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dari unsur kepolisian, TNI, Kejaksaan maupun DPR. Hadir juga salah satu fungsionaris BBMI, Wasekjen BBMI, Kadafi. Ini pengurus besar yang berangkat dari cabang Banda Aceh. Yang saya hormati Ketua Umum Batko Aceh. Yang saya hormati Ketua KNPI sebagai rumah besarnya pemuda. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Cabang Takengon, Ketua Umum Demisioner, Ketua Umum Koati, serta ketua-ketua OKP, Ormas, Omawa, Kandayunda, dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang selalu setiap hari kita dengar dan kita jawab, memiliki komitmen bagi yang memberikan maupun menjawab salam tersebut, yaitu komitmen saling mengharapkan keselamatan antar kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Assalamualaikum tersebut ketika diucapkan secara tulus dan ikhlas, maka hal-hal yang menjadi variabel terpecahnya persatuan itu tidak akan muncul. Oleh karena itu juga perlu dipahami bagi senior ataupun tamu undangan yang di dunia politik, mungkin juga karena Assalamualaikum itulah lawan politiknya itu selalu selamat. Itu yang kita perlu sadari sebagai intermezzo. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang tokoh revolusioner yang telah membawa kita dari tataran jahiliyah sampai kepada tataran ilmiah, yang keilmiahannya bisa teman-teman rasakan di kampus-kampus maupun dalam aktivitas keseharian di himpunan mahasiswa Islam. Tamu undangan yang berbahagia, 72 tahun HMI memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Tapi yang paling kontras itu adalah wujud baktinya dalam konteks perbaikan sumber daya manusia. HMI lahir melalui jantungnya, yaitu adalah pengkaderan. Pengkaderanlah menjadi kunci sampai hari ini 72 tahun HMI masih terus eksis dan memberikan warna dalam segenap perjalanan berbangsa maupun bernegara. Oleh karena itu, teman-teman yang berada di komisariat, teman-teman adalah ujung tombak dari naik atau turunnya, baik atau buruknya HMI ke depan. Oleh sebab itu, masa depan HMI ada di tangan teman-teman yang berada di komisariat. Karena teman-teman yang berada di komisariat perlahan-lahan akan terus ke cabang, ke Batko maupun ke PBMI. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Ketua Umum yang baru saja dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah
dengan baik, dapat menjaga soliditas antara sesama pengurus, karena soliditas adalah tingkat kecerdasan tertinggi dalam berorganisasi. Soliditas butuh kecerdasan emosional, soliditas butuh kecerdasan spiritual, dan soliditas butuh kecerdasan intelektual. Oleh sebab itu, dengan 3 hal tersebut, dengan saling menjaga orbitnya masing-masing. Kalau saya sering mengatakan bahwa ketua umum itu adalah matahari, sekretaris umum itu adalah bulan, dan ketua bidang itu adalah bintang-bintang. Ketika matahari, bulan, dan bintang saling menjaga orbitnya masing-masing, maka akan terjadi satu tatanan surya yang indah dan teratur. Karena keteraturan itulah yang dapat membawa kepengurusan dalam satu langkah-langkah maupun program kerja tersampai pada satu target yang telah ditetapkan oleh kepengurusan. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Divisioner yang selama ini telah memberikan waktunya, memberikan pikirannya, memberikan materinya dalam memimpin HMI cabang Takengon 1 tahun kemarin. Oleh sebab itu, saya titip Pak Bupati, Ketua Umum Divisioner ini orang yang sudah sampai pada level Ketua Umum cabang itu biasanya sudah tidak diragukan lagi kapasitas maupun kemampuannya. Harapannya untuk dapat bisa diberdayakan dalam hal yang lebih bermanfaat bagi wilayah ataupun daerah Kabupaten Aceh Tengah ini. Apabila tidak diberdayakan, biasanya Pak Bupati di daerah-daerah dia akan diberdayakan oleh orang lain. Dan ketika diberdayakan oleh orang lain, biasanya kadang-kadang itu sering buat repot bang, ya. Apalagi ketemu orang lain itu lawan politik. Selanjutnya, HMI merupakan satu organisasi yang sangat kental dan melekat dengan intelektualitas. Intelektual adalah salah satu ciri dari kader HMI. Oleh sebab itu, proses demi proses, etapa demi etapa selalu dilakukan. Dari Maperca, basic training, LK2, LK3, itu adalah bagian dari proses untuk menciptakan seorang kader yang unggul dari sisi intelektual. Gramsci mengatakan bahwa intelektual itu dibagi menjadi 2. Ada kaum intelektual tradisional, ada kaum intelektual organik. Kaum intelektual tradisional ini adalah kaum intelektual yang pertanggungjawaban keilmuan dan kapasitasnya itu sampai kepada transformasi informasi, transformasi nilai. Akan tetapi teman-teman HMI, GMNI, PMI, IMN maupun organisasi mahasiswa lainnya memiliki tanggung jawab lebih daripada itu, yaitu yang dimaksud oleh Gramsci intelektual organik, yaitu kemampuannya, intelektualitasnya, fleksibilitasnya, jejaringnya itu diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan di tengah persoalan yang ada di lapisan masyarakat dari berbagai macam dimensi. Hari ini, kemarin kita baru saja melewati salah satu perhelatan terbesar dunia, yaitu Pesta Demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar. Hari ini kita telah melewati sampai dengan proses yang hari ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Demokrasi siogyanya menurut Buya Hamka itu akarnya itu adalah keadilan. Ketika keadilan dihadirkan dalam satu negara yang menganut sistem mekanis demokrasi, maka negara itu akan berjalan dengan baik. Keadilan dalam dimensi apapun, dalam dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum. Oleh sebab itu, ketika keadilan sosial ini dihadirkan di tengah masyarakat,
maka distrust itu tidak akan terjadi. Karena distrust ini adalah awal dari permasalahan ataupun kemelut yang ada pada hari ini. Bahwa munculnya ketidakpercayaan antara satu dan yang lainnya, munculnya ketidakpercayaan antara tiap-tiap masyarakat, maupun dalam konteks horizontal maupun vertikal kepada penyelenggara negara. Oleh sebab itu, dalam wujud menyelesaikan persoalan distrust ini penting kiranya untuk dapat menunjukkan integritas, menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada hari ini. Karena distrust akan melahirkan disintegrasi. Ketika sudah disintegrasi, terjadi perpecahan, maka lahirlah disobedian. Disobedian itu adalah pembangkangan sosial, baik yang vertikal konteks konflik horizontal, horizontal konteks dia konflik horizontal, vertikal konteks dia adalah melakukan protes-protes kepada pemerintah. Ini yang harus dipikirkan hari ini, bahwa pola-pola yang dikerjakan adalah pola-pola menyelesaikan persoalan distrust, bukan dalam konteks status quo. Teman-teman, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, bahwa dalam perjalanan demokrasi saya melihat ada beberapa unsur yang harus sama-sama kita penuhi dan kita perbaiki. Paling tidak, dalam satu negara yang menganut sistem mekanis demokrasi harus terpenuhi 3 unsur. Yang pertama, kompetisi tanpa kekerasan, kekerasan dalam bentuk apapun, dalam dimensi apapun. Yang kedua adalah partisipasi publik menjadi penting. Yang terakhir adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Karena hal ini merupakan hak dasar dari kita hadir sebagai warga negara di Indonesia. Sebagai warga negara Aceh, sebagai warga Aceh, sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai warga negara dunia. Oleh sebab itu, infrastruktur dan suprastruktur politik menjadi penting dalam proses perbaikan demokrasi ke depan. Bahwa infrastruktur politik partai-partai mampu menjadi ruang tempat di mana para calon-calon anggota legislatif maupun politisi-politisi dalam ruang lingkup lainnya itu dikader untuk memiliki bobot nilai ideologi maupun nilai-nilai yang universal. Lantas selanjutnya pada wilayah suprastruktur. Suprastruktur menjadi penting karena suprastrukturlah yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa maupun bernegara. Bahwa demokrasi itu letaknya ada di pikiran tiap-tiap masyarakat Indonesia. Tiap-tiap masyarakat Indonesia menentukan pilihannya terkait perjalanan bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran manusia Indonesia inilah yang menjadi satu tujuan bagi himpunan mahasiswa Islam sampai saat ini melakukan pengkaderan di berbagai kabupaten kota. Yang hari ini ada di 18 kabupaten kota, 218 kabupaten kota, dan ada 1 di luar negeri. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, suprastruktur politik itulah yang merupakan ideologi, nilai-nilai, sumber daya manusia yang menurut Marx itu dapat diganggu oleh basic struktur. Ketika ekonomi lemah, ketika ekonomi sulit, maka ekonomi itu menjadi variabel yang mempengaruhi nilai-nilai, mempengaruhi agama, mempengaruhi ideologi. Oleh sebab itu, perbaikan harus diikuti dalam segala bentuk dimensi. Terakhir, tantangan revolusi industri 4.0, bahwa ini adalah tantangan yang sudah tidak mungkin kita elakkan, bahwa ini sudah di depan mata. Pilihannya
mengindahkan atau menyiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri tersebut. Paling tidak saya mengklasifikasi hadirnya artificial intelligence menggeser peran-peran manusia. Saya membagi bahwa industri itu akan menua dan bertransformasi menjadi the new industry. Dan ketika industri itu bertransformasi menjadi new industry, maka dia akan mempengaruhi job. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Hari ini YouTuber itu sangat gandrung. Siapa yang menyadari 15 tahun kemarin bahwa ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar yang namanya YouTuber hari ini? Jobs ketika menua, pekerjaan-pekerjaan yang menua, dia akan bertransformasi menjadi pekerjaan baru. Dan insentif elektoralnya dia akan mempengaruhi skill. Akan banyak skill-skill yang sudah tidak kompatibel dengan zaman hari ini. Akan muncul banyak model skill yang baru yang harus kita pelajari secara cepat, karena begitu cepat harus berubah zaman. Saya kira paling tidak tantangannya kreatif dan inovatif, mampu mengikuti perkembangan zaman, mengasah kemampuan yang lebih spesifik, penyatuan artificial intelligence dengan budaya-budaya organisasi maupun manajemen pemerintahan. Terakhir, harus selalu mengidentifikasi diri terhadap perkembangan zaman. Saya kira cukup hal tersebut yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi selamat kepada Ketua Umum yang baru saja dilantik, dan kepada teman-teman pengurus, jajaran pengurus, komisariat-komisariat, tetap semangat untuk memperbaiki kondisi negeri ini melalui memperbaiki sumber daya manusia. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alia Karisma Hardi. Selanjutnya, sambutan Wakil Kahmi Aceh Tengah kepada Kanda Hardi Selisih Mara, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin serta muslimat yang setia dan taat kepada ajarannya. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Dandim 0106, Bapak Kapolres, Bapak-bapak Kepala Dinas Badan dan Kantor dalam jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, saudara pengurus PBHMI yang berhadir beserta jajaran, saudara-saudara pengurus Bakku HMI Aceh, kemudian pengurus KNPI Kabupaten Aceh Tengah, kemudian yang hadir juga kami lihat banyak pengurus OKP, diantaranya ada juga pengurus OKI yang hari ini dapat berhadir, saudara pengurus HMI cabang Takengon yang tadi sudah demisioner, kemudian pengurus HMI cabang Takengon,
yang baru dilantik, yang mendapatkan embaran amanah selama 1 tahun ke depan. Kemudian saudara pengurus Kohati, saudara-saudara seluruh aktivis generasi muda Kabupaten Jawa Tengah, hadirin sekalian, serta undangan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan sambutan mewakili pengurus majelis daerah kami Kabupaten Jawa Tengah. Kebetulan kepada kami diminta karena saudara ketua umum mungkin ada satu dan lain hal tidak dapat berhadir, sehingga kepada kami diminta untuk menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus HMI cabang Takengon periode 2019-2020. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang berbahagia, kalau tadi sudah banyak saudara pengurus BPHMI, saudara pengurus Batku, dan yang lain-lain bercerita tentang politik dalam konstelasi nasional dan juga mungkin regional. Tapi kami tidak menyinggung politik, tapi mungkin kami akan lebih mengarahkan kepada mekanisme organisasi, perkaderan, dan lain-lain. Yang pertama bahwa kami sampaikan kepada pengurus yang baru dilantik, menyangkut dengan pelantikan dan serah terima jabatan adalah langkah awal atau waktu pertama perhitungan mundur masa jabatan dilakukan. Maka oleh karenanya kami kira bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, dan pahlawan yang besar adalah pahlawan yang banyak berbuat pada masanya. Untuk itu, supaya kita nanti bisa dihargai, kemudian ada nilai tambah mungkin bagi yang lain, maka sudah saatnya hal ini harus ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan yang harus dirumuskan oleh pengurus HMI cabang Takengon beserta dengan pengurus Kohati cabang Takengon. Fenomena yang ada, saudara-saudara sekalian bisa lihat, banyak dinamika yang muncul, baik dalam dinamika tatanan nasional, baik juga dalam dinamika tatanan regional dan lokal. Semua ini harus bisa disikapi secara baik dan sempurna. HMI cabang Takengon harus bisa menempatkan posisi pada posisi yang tepat, sehingga kalau dia bisa menempatkan pada posisi yang tepat, maka HMI cabang Takengon akan menjadi idola bagi seluruh masyarakat, pemerintah, dan seluruh OKB yang ada. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu kami kira, tadi BPHMI juga sudah menyampaikan bahwa ide dasar berdirinya HMI, kita selalu konsisten terhadap persoalan kebangsaan, persoalan perguruan tinggi, dan persoalan keumatan. Maka oleh karena itu kami kira dalam seluruh perilaku dan aktivitas yang akan dilaksanakan HMI tidak pernah terlepas dari persoalan-persoalan ini. HMI akan selalu konsisten dalam setiap aktivitasnya bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan koridornya tetap berada pada prim keislaman, bahwa nilai keislamannya harus dapat menyelimuti seluruh aktivitas yang dilaksanakan. Inilah yang membuat perbedaan antara HMI mungkin dengan kelompok-kelompok lainnya. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang kami hormati, di samping itu kami kira menyangkut dengan perkaderan. Perkaderan adalah satu hal mutlak yang harus selalu dikedepankan oleh HMI. Bagaimana HMI harus mampu menyiapkan kader-kader yang militan secara spiritual, mereka mumpuni, secara kemampuan intelektual mereka juga cakep. Kenapa? Karena memang kebutuhannya sudah seperti itu. Hari ini saja tahun 2019 kondisinya seperti ini. Bagaimana dengan kondisi-kondisi yang akan datang seperti tadi yang disampaikan oleh pengurus BPHMI, pengurus Batku, dan yang lain-lain. Maka HMI harus bisa memposisikan diri pada posisi yang tepat agar dia menjadi idola di masyarakat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Saya pernah menyampaikan, saya teringat apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jaya, salah satu senior kita, yaitu Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan sampaikan bahwa dari sini ke depan, mungkin dalam pendidikan abad ke-21, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian. Saya pikir itu menarik, walaupun sudah lama disampaikan. Yang pertama adalah menyangkut dengan karakter. Karakter itu harus ditumbuhkan. Karakter itu terbagi dua menurut beliau. Yang pertama ada namanya karakter moral, yaitu jujur, berbuat adil, beriman, dan bertakwa. Yang kedua ada karakter kinerja, lugas, tuntas, cepat, tanggap. Kita tidak mau, Bapak Ibu sekalian, orangnya jujur, orangnya adil, tapi bekerjanya tidak tuntas. Kita tidak mau HMI atau OKP lain, dia jujur, dia adil, tapi tidak kritis melihat keadaan dan perkembangan. Kita juga tidak mau orangnya kritis, orangnya tanggap, lugas, cepat, tapi dalam perilaku keseharian dia tidak jujur dan tidak baik. Jadi saya pikir ini adalah merupakan satu hal yang penting juga kami sampaikan kepada adik-adik di HMI. Kemudian menurut beliau, yang kedua yang penting itu adalah kompetensi. Kompetensi ini menyangkut dengan kemampuan. Di antaranya komunikatif, mampu menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada yang lain, mampu berkomunikasi. Persoalan komunikasi, kemarin kami sempat bincang-bincang dengan beberapa alumni bahwa memang sudah saatnya HMI cabang dan seluruh jajaran HMI mampu mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Kami selalu sampaikan, silahkan persuasif, silahkan lakukan, sampaikan pokok-pokok pikiran yang menarik dan baik kepada pemerintah dan masyarakat. Kami kira bahwa organisasi tingkat pertama adalah organisasi yang baru mampu menyampaikan kritik tapi belum bisa memberikan solusi. Tapi organisasi tingkat kedua, organisasi yang bisa menyampaikan kritik tapi juga mampu memberikan solusi. Dan organisasi tingkat yang tertinggi menurut kami mampu melakukan kritik, mampu memberikan solusi, dan dapat melakukan pendampingan dalam rangka kemaslahatan kepada masyarakat. Bapak Ibu, selanjutnya adalah menyangkut kolaboratif, bahwa HMI harus mampu bekerja sama dengan siapapun. HMI harus mampu membangun jaringan. Kami sering sampaikan, bila keran demokrasi masih terbuka, maka alternatif terakhir yang namanya demonstrasi tidak boleh dilakukan. Silakan lakukan pendekatan secara persuasif, silakan lakukan pendekatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sehingga kita menjadi idola bagi masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang ketiga menurut Bapak Anies Baswedan, yang penting juga kami kira adalah literasi. Literasi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membaca, menulis, berhitung untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Sudah saatnya bahwa kita seluruh kader memiliki literasi lainnya, walaupun mungkin latar belakang kita sarjana teknik, silakan pahami literasi budaya. Walaupun latar belakang kita sarjana agama, silakan pahami literasi teknik dan kesehatan dalam rangka menambah wawasan. Sudah saatnya kami kira kader-kader HMI harus seperti itu, supaya kita bisa menempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Bapak Bupati, hadirin sekalian, yang terpenting kami kira adalah HMI harus bisa melakukan peran secara sempurna. Banyak kebutuhan masyarakat, banyak sumbangan-sumbangan.